Pemirsa mungkin masih ingat awal tahun 2000-an masih banyak orang pagi-pagi tunggu koran datang. Sebelum berangkat kerja, lihat sebentar berita. Ada yang ingin segera tahu kesebelasan favoritnya lolos tidak ke semifinal Piala Dunia. Atau seorang staf keuangan mungkin yang dicari adalah kurs valuta asing. Mereka yang tidak langganan bisa beli di kios atau beli di tengah jalan. Berbaur dengan suara deru sepeda motor dan klakson mobil, kita panggil itu tukang koran. Koran sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi itu dulu, sebelum internet menyebar kemana-mana dan fungsi handphone begitu canggih. Dengan kemajuan teknologi, hampir semua hal bisa kita peroleh secara online, termasuk berita. Orang tidak perlu lagi beli koran. Sampai kadang-kadang waktu dibutuhkan, kita tidak dapat satu lembar pun di rumah. Padahal dulu peranan koran itu begitu penting dalam masyarakat, khususnya masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat pers Tionghoa memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikerjakan wartawan Tionghoa? Pemirsa, mari kita bahas bersama. Pertama, kita ekspos Sinpo, yaitu koran Tionghoa berbahasa Melayu. Koran ini dinakodai oleh beberapa wartawan Tionghoa senior. Salah seorang pemimpin redaksinya yaitu Kui Kek Bing mempunyai hubungan yang intens dengan Bung Karno. Bung Karno sering pergi ke kantor Sinpo untuk menyampaikan visi misi perjuangannya. Dan para wartawan mempropagandakan pergerakan Bung Karno dan mengobarkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Salah satu wartawannya Lee Eng Hock adalah pejuang kemerdekaan. Dia bersahabat karib dengan W.R. Supratman yang juga bekerja di Sinpo. Lee Eng Hock pernah ditangkap dan diasingkan ke tanah Papua. Meskipun dalam pengasingan, dia menolak kerjasama dengan Belanda. Koran-koran Tionghoa juga mewartakan berita tentang berdirinya organisasi Syarikat Islam. Sinpo juga menjadi media bagi Bumi Putra untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap ketidakpuasan pemerintah kolonial. Koran-koran ini tidak hanya menyajikan berita kepada pembaca, tapi juga membangkitkan semangat kebersamaan dalam pergerakan kemerdekaan seperti kegiatan Budi Utomo. Sinpo menganjurkan supaya kaum Tionghoa dan Bumi Putra bersatu, saling mendukung berdasarkan persamaan nasib. Dalam Kongres Sumpah Pemuda pertama, wartawan W.R. Supratman lah yang meliput beritanya. Dan dari sini timbul inspirasi dia menulis lagu Indonesia Raya. Pada Kongres kedua, W.R. Supratman memperdengarkan lagu ini dengan biolanya. Kemudian Sinpo mencetak syair lagunya dalam koran dan disebarluaskan ke masyarakat. Dan ini mengobarkan semangat juang kaum muda seluruh Indonesia. Dan Sinpo turut mempelopori penggunaan kata Indonesia untuk menggantikan Hindia Belanda. Berikutnya adalah Sintitpo yang didirikan oleh Lim Kun Hien, salah satu anggota BPUPKI. Beliau juga mendirikan Partai Tionghoa Indonesia yang berjuang untuk membebaskan tanah kelahirannya dari penjajah sampai menjadi negara Indonesia. Salah satu redaktur koran Sintitpo adalah Abdurrahman Baswedan. Terinspirasi oleh pemikiran Lim Kun Hien, lalu beliau mendirikan Partai Arab Indonesia. Koran Tionghoa pro-Indonesia selanjutnya adalah Kengpo yang didirikan oleh Hau Tek Kong. Kengpo menganjurkan orang Tionghoa untuk memilih nasionalisme Indonesia. Dan koran ini pernah memboikot berita pemerintah Hindia Belanda. Koran-koran Tionghoa membantu Soekarno dalam mewartakan agenda politiknya. Bahkan Sinpo menghapus penggunaan kata inlander yang dianggap menghina Indonesia. Pada waktu Soekarno-Hatta dan kawan-kawan ditangkap oleh Belanda, koran-koran Tionghoa juga membuat berita ini. Kehadiran pers Tionghoa sudah mewarnai revolusi Indonesia. Salah satu wartawan yang pernah kerja di Kengpo yaitu Gu Wenxiu dan peranannya dalam mendirikan Sin Min Hui sudah kami ulas sejarahnya dalam video Sin Min Hui dan Chandranaya. Ouyong Pengkun atau PK Ouyong, pemimpin redaksi majalah Star Weekly, juga punya andil besar untuk perkembangan pers Indonesia. Untuk mencerdaskan bangsa, di kemudian hari beliau mendirikan koran Kompas dan percetakan dan toko buku Gramedia. Kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari peran pers dan wartawan orang Tionghoa. Meskipun sekarang koran dan buku cetak tidak diminati.
Namun peran pers tetap dibutuhkan untuk menyampaikan berita tentang perkembangan negara Indonesia. Hanya cara penyampaiannya yang berbeda. Dengan internet sekarang informasi begitu mudah didapat. Semoga wartawan kita tetap idealis dan bertanggung jawab untuk menyajikan berita yang benar dan adil, supaya persatuan dan kesatuan negara Indonesia tetap terjaga. Karena kemerdekaan negara Indonesia harus dibayar dengan darah dan keringat pejuang pendahulu kita. Sampai di sini cerita kami, semoga bermanfaat.